di halaman 831. Ini sebenarnya mirip-mirip sama UF dan F yang membingungkan teman-teman kemarin, tapi sebenarnya tidak usah dibingungkan. Pemikirannya sama seperti itu sebenarnya. Ini kalau kos bernilai tambah, rumusnya SQ kali SP, standar quantity atau standar kuantitas dari setiap aktivitas kali standar harga, P itu kan price. Kalau kos tidak bernilai tambah, AQ atau actual quantity atau kuantitas aktual dikurangi standar kualitas dikali SP, standard price. Jadi kalau tidak bernilai tambah, berarti aktualnya itu kuantitas aktualnya itu lebih besar daripada standarnya. Standarnya standarnya kita bisa memproduksi barang dalam 2 jam, ternyata kita memproduksi barangnya dalam 3 jam. Nah, aktualnya kan lebih tinggi daripada standarnya. A-nya lebih tinggi daripada S, maka A dikurangi S kan positif. Nah, kalau seperti ini, maka terjadi kos tidak bernilai tambah. Gitu. Kan sama seperti UF dan F. Kalau aktualnya lebih tinggi daripada standarnya, maka kegiatan tersebut adalah UF, misalnya gitu. Oke, kita ke contoh PT Merah Delima. PT Merah Delima menggunakan standar bernilai tambah untuk 4 aktivitas berkaitan dengan suku cadang, yaitu pembelian, pemasangan, pengelolaan, dan pemeriksaan. Data yang tersedia ada di tabel itu. Nah, ada di situ diketahui SQ-nya berapa, AQ-nya berapa, SP-nya berapa. Maka untuk perhitungan aktivitas yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah ada di perhitungan yang bawah itu. Pertama kita hitung dulu yang bernilai tambah, SQ kali SP. Masing-masing dihitung, terus ditotal. Yang bernilai tambah adalah sebesar 280.800.000. Oke. Sekarang kos yang tidak bernilai tambah, yaitu cara mencarinya AQ dikurangi SQ dikalikan SP. Ingat, dikurangi dulu baru dikalikan. Jangan langsung AQ kurangi SQ kali SP, nanti perhitungannya keliru. Oke, dikurung AQ dikurangi SQ-nya. Ini dikurung, jangan lupa. Setelah dihitung-hitung, maka total cost-nya adalah 1 miliar 1.252.200.000. Maka kos aktual tetap aktivitas adalah kos yang bernilai tambah ditambah kos tidak bernilai tambah, sama dengan itu 1.533.000. Itu ya teman-teman ya. Ini untuk mencari atau untuk melaporkan kos aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Sekarang untuk yang selanjutnya, untuk mengetahui kinerja dari kos aktivitas adalah pelaporan tren. Menunjukkan pengurangan kos atau cost reduction yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Saya kasih contoh nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi
Kalau tren itu kita selalu di pikiran kita kalau kita ngomongin tren berarti dia lebih dari 1 tahun. Maksudnya kita pasti ada perbandingannya dari tahun ini ke tahun ini, atau dari tahun ini dibanding tahun sebelumnya, atau gimana, seperti itu. Jadi kalau tren di sini halaman 833 ada di tabel, ada 2007, ada 2008. Nah, di situ ada trennya adalah di tahun 2007 total cost-nya 1252. Yang 2008 adalah 757.200. Terjadi perubahan sebesar 495 juta. Dari analisis tren ini bisa diketahui bahwa untuk aktivitas yang tidak bernilai tambah turun sebesar 495. Hal ini berarti bagus apa enggak? Kita yang bandingkan adalah kos yang tidak bernilai tambah. Kita tidak perlu ngitung kos bernilai tambahnya, yang tidak bernilai tambah saja. Bagus apa enggak kalau kos tidak bernilai tambahnya turun? Iya, bagus ya berarti ya. Kan yang tidak berfungsi atau kos-kos yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan sudah berkurang. Jadi kinerjanya semakin bagus. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Aryati. Bentar, saya cek sebentar dulu. Mbak Dewi, Mbak Dewi, Mbak Aryati, Mbak Pri, Mbak Siti, Mas Suma, Mbak Aya, Mbak Ibu. Oke. Ayo pesan apaan? Oke, ini mengenai pelaporan tren kos aktivitas. Sekarang kita ke peranan standar Kaizen berkaitan dengan penurunan kos berbagai produk dan proses yang telah ada dapat dilakukan dengan siklus Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Yang kedua dengan siklus pemeliharaan atau maintenance. Kalau menggunakan subsiklus Kaizen, maka kita bisa melakukan semacam plan, do, check, and act, atau subsiklus perbaikan, yaitu standar, do, check, act. Maksudnya apa? Teman-teman silakan lihat di gambar 8.5 halaman 834. Kalau subsiklus Kaizen, pertama kita plan, kita merencanakan, terus kita do, kita melakukan, terus kita evaluasi, kita cek. Kalau memang ada perbaikan, maka kita act, kita lakukan perbaikan. Kita bisa dari act, kita bisa melakukan planning lagi, kita perbaikan apa yang harus di planning, apa yang harus direncanakan lagi, atau perbaikannya kita jadikan dia standar, terus baru dilakukan, terus dicek lagi, kalau ada perbaikan diperbaiki lagi, semacam itu. Ada perbaikan berkelanjutan atau pemeliharaan, maintenance, semacam itu.